Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pencaharian penduduk berdasarkan tempat tinggal dan kegiatan ekonomi. Pembelajaran tema 8, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Apa sih mata pencaharian itu? Lalu, mengapa mata pencaharian di setiap daerah itu berbeda? Selain itu, mata pencaharian juga dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi. Apa saja yang termasuk dalam kegiatan ekonomi? Yuk kita simak bersama. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai mata pencaharian. Mata pencaharian sendiri adalah pekerjaan atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. Pada gambar di samping terdapat 3 gambar. Ketiga gambar tersebut bekerja sebagai seorang petani atau pekerja kebun. Gambar pertama terlihat seorang petani sedang mencangkul, bisa di sawah juga bisa di ladang. Gambar kedua sedang menanam tumbuhannya. Gambar ketiga sedang memanen hasil kebunnya. Mata pencaharian penduduk di setiap daerah itu berbeda. Yang akan kita bahas pertama mengenai mata pencaharian penduduk di daerah dataran rendah. Biasanya di daerah dataran rendah, mata pencahariannya sebagai petani, pedagang, dan peternak. Selain itu, masih banyak pekerjaan atau mata pencaharian di daerah dataran rendah. Contoh lainnya adalah sebagai pekerja pabrik, bisa juga sebagai penjaga toko, dan masih banyak lagi. Yang kedua, di daerah dataran tinggi. Di daerah dataran tinggi ini, pekerjaan yang pertama ada peternak, kedua ada pekerja kebun, ketiga ada petani, dan yang keempat ada pedagang. Selain itu, ada juga biasanya di daerah dataran tinggi itu dijadikan sebagai tempat wisata. Tempat yang ketiga adalah di daerah pantai. Daerah pantai biasanya mata pencahariannya sebagai nelayan, sebagai pemandu wisata karena merupakan tempat wisata, petani garam, dan penjaga pantai. Selain itu, di daerah pantai juga banyak mata pencaharian sebagai penari, bisa juga pengrajin sebagai oleh-oleh khas daerah pantai tersebut. Tak hanya di 3 daerah tadi, di perkotaan dan pedesaan pun juga memiliki mata pencaharian yang berbeda. Penduduk yang tinggal di daerah perkotaan umumnya bermata pencaharian atau bekerja sebagai pekerja jasa. Maksudnya, pekerjaan yang memberikan jasa atau biasanya tenaganya untuk menghasilkan sesuatu. Pekerja jasa contohnya pegawai bank, konsultan, pengacara, supir, dan masih banyak lagi. Selain pekerja jasa, juga ada karyawan, pedagang, buruh pabrik, dan lainnya. Kalau di pedesaan, penduduk yang tinggal di daerah pedesaan umumnya bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pengrajin, buruh tani, pekerja kebun, dan pedagang. Setelah kita membahas tentang mata pencaharian penduduk, kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi. Pada gambar, terdapat 3 macam kegiatan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, distribusi. Kebalik, produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang atau jasa tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Yang pertama dalam kegiatan ekonomi yaitu kegiatan produksi.
Terlihat pada gambar tersebut berada di sawah sebagai seorang petani. Petani ini yang menghasilkan beras. Jadi kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, yaitu beras itu tadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Dalam kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini disebut dengan kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Jadi dari petani disalurkan ke pedagang, barulah di pedagang tadi dibeli oleh konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi ini biasanya supir, Pak Supir. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Yang ketiga dalam kegiatan ekonomi adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi itu disebut dengan kegiatan yang memakai atau menggunakan barang-barang hasil produksi. Jadi setelah didistribusikan atau disebarkan ke pedagang, orang akan membeli barang tersebut. Orang yang membeli barang tersebut atau orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Terima kasih. Demikian penjelasan dari Bunda. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.